Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini berjumpa dengan saya kembali Pendeta Nopan Prasetyo yang akan menemani Bapak Ibu dimanapun berada untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sekaligus menyerahkan hidup kita dalam doa untuk selalu dibimbing dan disertai oleh Tuhan. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar pada kesempatan hari ini saya bawakan kepada kita sekalian ialah diambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga. Saya hanya mengambil satu ayat saja, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Dengan perikop dalam nas ini adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Demikian, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya memberikan tema dalam renungan firman Tuhan saya adalah perlunya damai. Belakangan ini kita melihat Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi di stasiun berita, entah televisi, entah berita online dan sebagainya, berkenaan dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi di wilayah lain benua Eropa, yaitu terjadi peperangan atau invasi dari salah satu negara ke negara yang lainnya. Tentunya ini dilakukan Bapak Ibu Saudara dengan alasan-alasan tertentu dari salah satu negara. Namun dibalik apa yang dilakukan ini tentu negara yang melakukan ini juga mengalami sanksi-sanksi yang begitu banyak. Entah sanksi ekonomi, entah sanksi politik, sosial, dan sebagainya. Cukup meluas kalau kita melihat beritanya. Namun dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, tentu perang atau invasi yang terjadi di wilayah lain dunia ini itu sebenarnya tidak kita inginkan. Karena pengalaman kelam peperangan yang terjadi, yang timbul adalah krisis kemanusiaan dan krisis-krisis lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Perjanjian Lama sendiri kalau kita melihat kembali ada 2 sampai 3 hal berkenaan dengan perang atau gejolak yang terjadi. Bisa jadi pertama Bapak Ibu Saudara karena perebutan wilayah. Bukan bisa jadi lagi, tapi memang realitasnya demikian. Ketika bangsa Israel berangkat dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan kepada mereka, tentu tanah Kanaan bukan tempat mereka. Itu adalah tanah orang-orang yang perkasa, yang tubuhnya besar, orang-orang kuat, tetapi dengan penyertaan Tuhan mereka bisa merebut wilayah itu menjadi kepunyaan mereka. Karena itu adalah tanah yang dijanjikan. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, perebutan wilayah atau gejolak perang terjadi dalam Perjanjian Lama itu juga bisa diakibatkan karena saling menjadikan hamba atau saling memperbudak satu dengan yang lain, antara suku, antara bangsa. Bahkan mungkin juga Bapak Ibu Saudara adalah ambisi para pemimpin. Tentunya kalau kita lihat lebih jauh dalam Perjanjian Lama bahwa raja-raja yang ditetapkan oleh Tuhan itu selain menerima perintah dari para nabi, ketika mereka memiliki ambisi pribadi, mereka tentu akan menerapkan ambisi mereka untuk melawan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tetapi ketika itu tidak berdasarkan kehendak Tuhan, maka tentu bangsa Israel atau raja-raja Israel yang dipilih berdasarkan kehendak umat ini akan kalah dalam peperangan. Tapi sebaliknya, dalam jumlah yang sangat kecil, ketika peperangan itu dilaksanakan oleh mereka, Bapak Ibu Saudara, maka mereka tentu bisa akan menang. Sebagaimana orang-orang Israel ini merebut wilayah Kanaan, di mana di sana orangnya kuat, orangnya gagah, orangnya besar, tinggi, bagaikan raksasa, tetapi mereka dengan jumlah yang sedikit, kecil, kelihatan lemah, tapi Tuhan bersama dengan mereka, mereka menjadi menang. Ini ada beberapa hal peperangan atau gejolak yang terjadi memperebutkan tempat atau wilayah dalam Perjanjian Lama. Nah, tentu melihat konteks zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara, ini sangat relevan. Karena yang saat ini sedang terjadi gejolak-gejolak politik, gejolak-gejolak antar negara adalah karena perebutan wilayah dan kekuasaan. Sehingga mengakibatkan
yang lain menginginkan sesuatu wilayah, yang lain akhirnya dirugikan. Ini terjadi di wilayah Timur Tengah yang saat ini sampai sekarang pun terjadi, bangsa Israel dan Palestina. Demikian juga yang saat ini sedang panas-panasnya Bapak Ibu Saudara. Tentu dalam firman yang barusan kita baca, yang barusan kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam nas ini mengatakan ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Dikatakan dalam nas ini tentu sesuatu perang itu tidak diinginkan. Tetapi semua yang terjadi di muka bumi ini, di bawah sinar matahari, tidak ada yang sebenarnya sebelumnya sudah dan pasti dan terus berulang. Artinya segala yang terjadi di dunia saat ini Bapak Ibu adalah sebuah pengulangan. Yang sudah ditulis dalam Alkitab itu memang juga sudah terjadi di masa lampau. Kita melihat bahwa dalam nas ini mengatakan ada saat waktunya untuk perang, ada waktunya untuk damai. Berarti apakah kita melihat bahwa perang itu diinginkan? Apakah suatu keadaan krisis itu diinginkan? Tidak tentunya. Tetapi segala yang terjadi di dunia ini memang itu terjadi atas keberadaannya masing-masing. Maka Bapak Ibu Saudara, dengan tema yang saya sampaikan hari ini, perlunya damai, maka damai itu sangat perlu. Ketika kita kembali ke dalam perjanjian baru, maka kita tahu bahwa Kristus itu adalah Raja Damai. Dia adalah Tuhan yang bukannya membawa peperangan, perpecahan, tetapi membawa semacam penyatuan, pemahaman untuk bisa menerima anugerah yang kekal dari Dia sendiri. Dan Ia datang ke dunia membawa damai sejahtera. Damai sejahtera tentu Bapak Ibu Saudara bukan permusuhan, tetapi membawa kebaikan, kasih, sukacita. Sehingga tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi krisis kemanusiaan. Karena memang itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Maka saya menyimpulkan dalam renungan hari ini, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Roma pasal yang ke-14, demikian dikatakan, ayat yang ke-17 dan ayat 19 saya baca, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi kita mencari kebenaran, mencari damai sejahtera, maka kita juga akan memperoleh sukacita dalam Roh Kudus. Karena kita berangkat dari kebenaran. Kebenaran dalam iman kita kepada Kristus yang adalah Raja Damai, sehingga segala situasi krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, gejolak peperangan itu kita hindarkan. Kecuali ini adalah atas kehendak manusia itu sendiri yang menyebabkan kekacauan terjadi. Tapi kita tidak menghendaki itu, kita menghendaki sesuatu keharmonisan. Amin Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang saat ini boleh merefleksikan akan keberadaan dan keadaan konteks kami saat ini, di mana kami tahu dalam keadaan krisis di beberapa wilayah lain negara di dunia ini terjadi konflik, terjadi peperangan, terjadi krisis kemanusiaan. Kami berdoa ya Tuhan agar ini tidak terus berkelanjutan. Kami mohon ada solusi antar negara sehingga terjadi perdamaian, terjadi diplomasi yang baik, memutuskan segala hal untuk kebaikan kemanusiaan, menjauhkan dari masa-masa lampau sejarah kelam manusia di mana sudah betul-betul memberontak daripada Allah, bahkan tidak memiliki kasih bagi sesama manusia, sehingga ada banyak korban kami sebagai manusia karena ambisi-ambisi orang-orang tertentu, karena keinginan-keinginan sendiri,
keinginan-keinginan duniawi yang menjadi tujuan dan misi. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon hikmat-Mu bagi kami sebagai umat Tuhan, agar kami selalu mencintai kedamaian, keharmonisan, bahkan kami selalu boleh membawa sukacita dan damai sejahtera di mana kami berada, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Pakai kami menjadi pelayan-Mu, pakailah kami menjadi alat di tangan-Mu, biarlah sukacita, damai sejahtera, dan roh Tuhan ada pada kami, sehingga kami selalu menghadirkan sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kami umat-Mu di mana berada, yang sudah mendengarkan sabda firman-Mu hari ini, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang hidup dan menjadi saksi terang Kristus di mana kami saat ini berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian pemberitaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Salam sehat luar biasa, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.